Pernahkah saudaraku merasakan saat bangun tidur, tiba-tiba saldo rekening menunjukkan angka 0, atau tabungan mendadak ludes karena musibah yang tak terduga? Padahal, baru kemarin, uang itu terasa begitu banyak, seolah-olah menjanjikan masa depan yang cerah dan damai. Semua rencana indah yang tersusun rapi, semua janji manis akan kenyamanan hidup, seolah lenyap di telan realita pahit. Di titik nol itulah, ketika kekuatan fisik dan materi kita tak mampu berbuat apa-apa lagi, kita sering bertanya, apalagi yang tersisa? Siapa yang bisa kita pegang sebagai tumpuan terakhir? Jawabannya, sahabat beriman, adalah sesuatu yang sering kita lupakan dan kita remehkan saat sedang berada di puncak kejayaan dan kelapangan rezeki, yaitu kekuatan doa, koneksi langsung kita kepada Al-Ghani yang Maha Kaya, yang kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebuah kehormatan bisa menyapa jamaah sekalian dalam suasana yang santai, namun penuh makna spiritual ini, seolah kita sedang duduk bersama di majelis ilmu yang teduh. Hari ini, kita akan membicarakan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebuah ujian yang hampir pasti pernah atau akan kita hadapi. Ketika harta benda, rezeki yang kita kumpulkan dengan susah payah, mendadak lenyap tak bersisa. Saat dompet kering, saat tagihan menumpuk, dan kita merasa dunia begitu sempit, kita cenderung panik. Kita terbiasa menjadikan uang sebagai tumpuan utama, sebagai dewa kecil yang menjamin ketenangan. Namun Allah ingin kita faham bahwa tumpuan sejati kita bukanlah lembaran rupiah yang fana, melainkan kekuatan doa yang langsung menghubungkan kita kepada sumber rezeki yang tak pernah kering. Dia yang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kita sering terjebak dalam ilusi stabilitas. Kita merasa aman karena jumlah digit di rekening bank. Kita merasa berkuasa karena aset yang kita miliki. Padahal semua itu hanyalah titipan yang sangat rentan. Allah memberikan ujian kehilangan harta ini bukan untuk menyiksa kita, melainkan untuk membangunkan hati kita dari tidur panjang kelalaian. Kehilangan uang adalah cara paling cepat bagi Allah untuk mengingatkan kita tentang konsep tauhid, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang pantas disembah, diagungkan, atau dijadikan sandaran utama selain Dia. Ketika materi hilang, maka satu-satunya yang tersisa dan harus diperkuat adalah iman dan pengharapan yang murni kepada Sang Pencipta rezeki, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengembalikan apa yang telah hilang dari genggaman kita. Ketika ujian finansial datang, fase pertama yang sering melanda adalah kepanikan yang menyesakkan dada. Hati terasa sempit, pikiran dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan yang menakut-nakuti akan masa depan yang gelap dan kemiskinan abadi. Disinilah pentingnya menjaga husnuzon atau prasangka baik kepada Allah, bahkan di tengah tekanan yang paling berat. Jangan pernah berpikir bahwa Allah melupakan kita atau rezeki kita telah habis. Rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu adalah kesehatan, ketenangan hati, waktu luang, dan kemampuan untuk berdiri tegak di atas sajadah. Ucapkanlah, "Ya Allah, Engkau pasti punya rencana yang lebih baik di balik semua ini," agar hati kembali tenang dan bisa berpikir jernih mencari jalan keluar, bukan hanya berkutat dalam kekecewaan yang melumpuhkan. Lalu, mengapa doa menjadi satu-satunya aset yang tidak dapat disentuh oleh kebangkrutan? Sebab doa adalah mata uang akhirat yang berlaku mutlak di sisi Allah. Ketika bank kita kosong, vault spiritual kita justru harus terisi penuh. Doa adalah bukti ikrar ketidakberdayaan kita di hadapan kekuasaannya, sekaligus penegasan bahwa kita hanya berharap dari satu sumber yang tidak pernah gagal. Ini bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, usaha, tetapi kita menempatkan ikhtiar dalam bingkai yang benar. Kita berusaha semaksimal mungkin, namun kita menyadari sepenuhnya bahwa hasil dan keputusan akhir berada di tangan Allah semata, sehingga kita tidak akan mudah putus asa bila usaha kita belum membuahkan hasil yang kita harapkan saat ini. Saudaraku, ketika segala upaya duniawi terasa mentok, inilah saatnya kita beralih dari fase ikhtiar yang dominan kepada fase tawakal yang total. Kita sudah menguras tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencari solusi finansial. Sekarang waktunya kita menguras air mata di hadapannya. Tawakal sejati bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa, melainkan menyerahkan hasil yang terbaik kepada Allah setelah kita mengerahkan semua kemampuan. Ini adalah momen yang paling indah, di mana kita merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, karena hanya Dialah yang tersisa untuk kita ajak bicara. Ada doa-doa spesifik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk menghadapi kesulitan dan lilitan hutang yang menyiksa. Amalkanlah doa Nabi Yunus alaihi salam,
La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini mengandung pengakuan akan keesaan Allah, pensucian diri, dan pengakuan dosa. Sebuah paket spiritual yang mampu membuka pintu pertolongan Allah dari arah yang tidak kita duga-duga. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesusahan jika mereka berseru kepadanya dengan tulus dan penuh pengharapan. Inti dari solusi spiritual saat menghadapi krisis adalah sujud. Di saat kita merasa paling rendah dan tidak berdaya secara materi, justru disitulah posisi terdekat kita dengan Allah. Cobalah jamaah sekalian untuk memperlama sujud di sholat fardu dan sholat malam Anda. Bisikan semua keluh kesah, semua tagihan, semua rasa malu dan takut itu saat dahi menyentuh bumi. Rasakan energi ketenangan yang mengalir dari sujud itu. Sujud adalah terapi spiritual paling ampuh untuk meredakan kecemasan krisis ekonomi, karena ia mengingatkan kita bahwa meskipun kita kehilangan segalanya, kita masih memiliki Allah, dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kita harus mampu membedakan antara skala ekonomi dunia dan skala spiritual Allah. Di mata bank, kita mungkin minus dan dianggap gagal. Namun di mata Allah, kita bisa menjadi hamba yang paling kaya jika kita sabar dan ridho terhadap ketetapannya. Kekayaan sejati diukur dari kedalaman iman, bukan saldo rekening. Allah menguji kita dengan kehilangan uang agar kita mengerti bahwa kekayaan adalah ujian dan kemiskinan adalah pengingat. Jika kita lulus ujian kesabaran saat miskin, itu jauh lebih mulia dibandingkan lulus ujian kesombongan saat kaya. Maka, berpeganganlah pada janjinya, bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan hal yang seringkali sulit dilakukan adalah sedekah saat kita sendiri sedang membutuhkan. Bagaimana mungkin memberi ketika kita sendiri kekurangan? Justru di saat inilah ujian sedekah menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Sedikit yang kita berikan asalkan tulus, memiliki daya kali lipat yang luar biasa di sisi Allah. Jika kita yakin bahwa rezeki datang darinya, maka mengembalikan sedikit kepadanya saat kita membutuhkan adalah bentuk keyakinan yang luar biasa, yang pasti akan dibalas dengan limpahan rezeki dari arah yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Untuk mengelola kecemasan yang membayangi, kuncinya adalah sabar dan sholat secara istiqomah. Sabar adalah rem bagi emosi kita agar tidak bertindak gegabah atau mengambil jalan pintas yang haram, seperti pinjaman riba yang justru akan menambah beban penderitaan di masa depan. Sholat adalah booster energi spiritual yang membuat kita tetap tegak. Jadikanlah sholat 5 waktu sebagai jeda istirahat jiwa dari hiruk-pikuk permasalahan duniawi, tempat kita mengisi ulang iman dan menyambung kembali tali komunikasi dengan Sang Pencipta yang memiliki gudang rezeki yang tidak bertepi. Ujian kehilangan finansial ini memiliki manfaat besar, yaitu memurnikan hati kita dari penyakit materialisme. Selama ini, mungkin hati kita terlalu bergantung pada benda, pada jabatan, atau pada manusia. Ketika semua itu dicabut, yang tersisa adalah kita dan Allah. Inilah momen pembersihan hati dari syirik kecil, terlalu berharap kepada selain Allah. Bersyukurlah, karena Allah masih sayang, dan Dia tidak ingin kita terlena dalam fata morgana dunia yang menipu ini. Dia ingin kita kembali pulang, kembali kepada akar ketenangan yang hakiki, yaitu dengan mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Jika kita berbicara tentang doa pegangan hidup saat uang habis, maka jangan lupakan waktu-waktu emas, terutama qiyamul lail atau sholat malam. Saat dunia sedang tertidur pulas dalam keheningan, kita bangun, mengangkat tangan, memohon. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni." Bayangkan saudaraku, kesempatan emas ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk memohon solusi finansial yang halal, sekaligus memohon kekuatan jiwa agar tegar menghadapi kenyataan yang ada di hadapan kita. Selain sholat dan doa, zikir adalah asuransi mental terbaik yang bisa kita miliki. Basahi lidah kita dengan kalimat, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini adalah pengakuan total akan kelemahan diri dan kekuatan Allah. Ketika kita merasa tidak punya kekuatan untuk bangkit, zikir ini akan memberikan energi yang luar biasa. Ia akan membersihkan pikiran dari negativitas dan membuka jalan bagi ide-ide baru yang mungkin bisa menjadi pintu rezeki yang baru bagi kita. Kita juga perlu memahami konsep barokah,
berkah. Seringkali, masalah kita bukan pada sedikitnya uang, tetapi pada hilangnya berkah. Uang banyak tapi cepat habis, hati tidak tenang, dan rezeki terasa panas. Sebaliknya, sedikit uang namun penuh berkah akan terasa cukup, hati pun damai, dan rezeki itu awet. Doa yang kita panjatkan saat uang habis harus fokus pada permintaan berkah, bukan sekedar jumlah nominal. Mintalah agar Allah memberkahi sisa harta yang ada dan memberkahi setiap langkah ikhtiar kita selanjutnya. Saudaraku, ketika kita terpuruk dalam kesulitan rezeki, seringkali kita merasa malu dan takut dihakimi oleh orang lain. Ingatlah selalu, fokus kita adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Manusia mungkin mencibir dan menjauhi Anda karena status krisis ekonomi, tapi Allah justru menunggu dan mendekat ketika kita kembali kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Jangan biarkan rasa malu terhadap manusia menghalangi Anda untuk berdoa dengan tulus di hadapan Allah yang Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Jika kesulitan yang melanda adalah karena hutang, maka langkah praktis spiritual yang harus dilakukan adalah melakukan peninjauan hutang dan mencari jalan keluar yang halal. Jujurlah kepada pemberi hutang, mintalah maaf dan perpanjangan waktu dengan niat sungguh-sungguh ingin melunasi. Doakan mereka agar diberikan kesabaran. Dan jangan lupa, mohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang cukup untuk melunasi hutang tersebut, tanpa harus mengorbankan iman atau mengambil jalan yang tidak diridhoinya, karena hutang adalah beban dunia dan akhirat. Selain meminta kekayaan instan, doakanlah hikmah dan kesabaran. Seringkali, ujian ini adalah proses pendewasaan spiritual. Mungkin Allah menahan rezeki yang besar dari kita karena kita belum siap mengelolanya dengan baik. Jika kita mendapatkan harta besar saat hati kita belum matang, bisa jadi harta itu justru menjadi fitnah yang merusak keimanan kita. Oleh karena itu, berdoalah agar kita diberi kesabaran dalam menunggu dan kebijaksanaan dalam mengelola apapun yang Allah titipkan kepada kita. Ingatlah analogi burung, saudaraku. Burung-burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, tanpa membawa bekal, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Mereka hanya punya tawakal dan ikhtiar yang sederhana, yaitu terbang dan mencari. Jika Allah menjamin rezeki seekor burung yang tak memiliki akal sempurna, bagaimana mungkin Dia akan melupakan kita, hambanya yang beriman dan tekun beribadah? Yakinlah, rezeki kita sudah dijamin. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah peluru terakhir, namun justru peluru yang paling mematikan bagi keputusasaan. Doa memberikan kita energi dan keberanian untuk bangkit lagi. Saat uang habis, doa adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk memulai ikhtiar baru, dengan semangat yang baru, tanpa dibebani oleh kekecewaan masa lalu. Setelah berdoa, kuatkan niat, pasang strategi baru, dan mulailah bergerak lagi. Jangan pernah biarkan kerugian finansial merampas semangat hidup dan keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Maka saudaraku sekalian, mari kita simpulkan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya finansial yang kita miliki, tetapi pada kekayaan hati yang senantiasa terhubung dengan Allah. Saat uang habis, doa menjadi pegangan, bukan hanya sebagai solusi temporer, melainkan sebagai gaya hidup baru. Sebuah pengingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan pemilik sejati rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kesulitan ini sebagai booster iman, yang mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih berserah diri, dan lebih mencintai sholat dan sujud. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat dan motivasi untuk memperkuat ibadah kita. Jika Anda merasa tausiah tentang doa pegangan hidup ini bermanfaat, tolong bagikan kepada saudara kita yang mungkin sedang teruji imannya karena kesulitan rezeki yang mendera. Tulis di kolom komentar doa terbaik apa yang menjadi pegangan Anda saat ini, atau pengalaman spiritual Anda saat melewati krisis ekonomi. Mari kita saling mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita semua, dan menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dalam kelapangan, serta sabar dalam kesempitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.